ada di kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga itu nanti kalian akan mempresentasikan hasil membuat konstruksi itu ya. Paham? Bisa dimengerti? Nah, Ibu akan menjelaskan bagaimana alurnya, bagaimana nanti kalian prakteknya. Yang pertama nanti kalian itu harus memahami masalahnya terlebih dahulu ya. Memahami permasalahannya terlebih dahulu, kemudian kalian membuat suatu perencanaan atau desain ya. Membuat perencanaan atau desain. Misalkan kalau perencanaan, nanti pembagian tugasnya ada yang memgunting, ada yang mengelem, itu nanti kalian tuliskan di pinggir nama teman kalian. Jadi nanti di dalam LKPD itu misalkan namanya Zahira, pinggirnya itu kalian tugasnya apa dituliskan ya, atau bisa di lembar yang kosong. Paham? Kemudian nanti kalian harus menjadwalkan terus gimana sih tekniknya agar bisa cepat selesai di hari ini juga. Kalian harus menyusun jadwalnya. Apakah kalian sudah masing-masing tugas mengerjakan masing-masing terlebih dahulu, baru nanti di akhir kalian sama-sama membahasnya, atau kalian mau mengisi dulu lembar kerja? Boleh, itu terserah kelompok. Yang penting waktunya selesai dengan tepat waktu. Kemudian yang terakhir itu yang ada dua lagi ya. Yang satu itu menguji. Kalau menguji itu setelah kalian nanti bentuk bangun ruangnya, kalian itu harus bisa membuat konstruksi itu menjadi sesuatu yang nyata atau ada di kehidupan sehari-hari kalian. Bisa dimengerti? Dan yang terakhir kalian melaporkannya atau melaporkan dan mengevaluasi kalian secara bergantian kelompoknya ke depan, mempresentasikan hasil penemuan kalian atau hasil diskusi kalian membuat konstruksi itu dari bentuk kubus, balok akan menjadi bentuk apa? Yang paham? Ya. Nah, sekarang Ibu akan menayangkan sebuah video terlebih dahulu ya. Disimak baik-baik. Cita akan membungkus kado untuk ibunya. Cita menyiapkan selembar kertas kado dan kotak kado. Apa yang membedakan kertas dan kotak kado? Selembar kertas kado adalah contoh bangun datar berbentuk persegi panjang, sedangkan kotak kado adalah contoh bangun ruang. Apa ya bangun ruang itu? Bangun ruang atau bangun tiga dimensi adalah bangun yang memiliki ruang atau volume dan dibatasi oleh sisi-sisi. Bangun ruang memiliki unsur-unsur berikut. Pertama, sisi adalah daerah atau bidang yang membatasi ruang. Kedua, rusuk adalah garis pertemuan sisi-sisi pada bangun ruang. Ketiga, titik sudut adalah titik pertemuan dari tiga atau lebih rusuk. Contoh bangun ruang adalah kubus, balok, prisma, tabung, limas, kerucut, dan bola. Yuk kita bahas satu persatu. Kubus adalah bangun ruang yang sisi-sisinya
sisinya berbentuk persegi. Contoh benda berbentuk kubus adalah dadu, rubik, dan kotak kado. Kubus memiliki 6 sisi yang kongruen, 12 rusuk yang sama panjang, dan 8 titik sudut. Volume kubus adalah sisi kali sisi kali sisi. Luas permukaan kubus adalah 6 kali sisi kali sisi. Balok adalah bangun ruang yang sisi-sisinya berbentuk persegi panjang. Contoh benda yang berbentuk balok adalah batu bata, penghapus, dan kulkas. Balok memiliki 6 sisi, 12 rusuk yang ditandai dengan panjang, lebar, dan tinggi, serta 8 titik sudut. Volume balok adalah panjang kali lebar kali tinggi. Luas permukaan balok adalah 2 kali panjang kali lebar ditambah 2 kali panjang kali tinggi ditambah 2 kali lebar kali tinggi. Prisma adalah bangun ruang yang dibatasi oleh sisi atas dan alas yang kongruen serta sisi-sisi tegak yang berbentuk persegi panjang. Contoh benda yang berbentuk prisma adalah paving block, bungkus coklat, dan atap rumah. Nama prisma disesuaikan dengan bentuk sisi alasnya. Prisma ini disebut prisma segitiga karena sisi alasnya berbentuk segitiga. Bentuk prisma yang lain adalah prisma segi 5, prisma segi 6, dan prisma segi 8. Jumlah sisi, rusuk, dan titik sudut pada prisma bergantung pada bentuk prisma. Prisma segitiga memiliki 5 sisi, 9 rusuk, dan 6 titik sudut. Prisma segi 5 memiliki 7 sisi, 15 rusuk, dan 10 titik sudut. Volume prisma adalah luas alas kali tinggi. Luas permukaan prisma adalah 2 kali luas alas ditambah keliling alas kali tinggi. Tabung adalah prisma yang sisi alasnya berbentuk lingkaran. Contoh benda yang berbentuk tabung adalah gelas, kaleng biskuit, dan pipa air. Tabung memiliki 3 sisi, yaitu 1 sisi atas atau tutup, 1 sisi alas, dan 1 sisi lengkung atau selimut tabung. Tabung juga memiliki 2 rusuk lengkung, tapi tabung tidak memiliki titik sudut. Volume tabung adalah pi kali r kuadrat kali tinggi. Luas permukaan tabung adalah 2 pi kali r dikali r tambah tinggi. R adalah jari-jari tabung. Limas adalah bangun ruang yang dibatasi oleh 1 sisi alas serta beberapa sisi tegak yang bertemu pada 1 titik puncak. Contoh benda yang berbentuk limas adalah tenda dan piramida. Limas diberi nama berdasarkan bentuk sisi alasnya. Dinamakan limas segi 4 karena sisi alasnya berbentuk segi 4. Bentuk limas yang lain adalah limas segitiga, limas segi 5, dan limas segi 6. Jumlah sisi, rusuk, dan titik sudut pada limas bergantung pada bentuk limas. Limas segi 4 memiliki 5 sisi, 8 rusuk, dan 5 titik sudut. Limas segi 5 memiliki 6 sisi, 10 rusuk, dan 6 titik sudut. Volume limas adalah sepertiga kali luas alas kali tinggi. Luas permukaan limas adalah luas alas tambah jumlah luas sisi tegak. Kerucut adalah limas dengan alas berbentuk lingkaran. Contoh benda yang berbentuk kerucut adalah topi petani atau caping, kon es krim, dan trompet. Kerucut memiliki 2 sisi, yaitu 1 sisi alas dan 1 sisi lengkung atau selimut kerucut. Kerucut juga memiliki 1 rusuk lengkung dan 1 titik sudut. Volume kerucut adalah sepertiga kali pi r kuadrat kali tinggi. Luas permukaan kerucut adalah pi kali r dikali r tambah s. S adalah garis pelukis pada kerucut. Bola adalah
bangun ruang yang dibentuk oleh tak hingga lingkaran yang berjari-jari sama dan berpusat pada titik yang sama. Contoh benda yang berbentuk bola adalah bola basket, globe, dan kelereng. Bola memiliki satu sisi lengkung dan tidak memiliki rusuk atau titik sudut. Volume bola adalah 4/3 kali pi kali r pangkat 3. Luas permukaan bola adalah 4 kali pi kali r kuadrat. R adalah jari-jari bola. Dalam kehidupan sehari-hari, kita juga sering menjumpai benda yang merupakan gabungan dari beberapa bangun ruang. Contohnya, bentuk pensil adalah gabungan dari tabung dan kerucut. Bentuk rumah adalah gabungan dari prisma dan balon. Perhitungan volume dan luas permukaan bangun ruang dapat dimanfaatkan dalam kehidupan. Misalnya, menghitung volume air yang dibutuhkan untuk mengisi akuarium atau menghitung luas bahan yang dibutuhkan untuk membuat satu tenda. Besar kotak kado cinta seperti gambar berikut. Berapa ukuran luas minimal kertas kado yang dibutuhkan agar cukup untuk membungkus kotak tersebut? Coba tulis jawabanmu di kolom komentar ya. Kalau mau latihan soal lebih banyak topik bangun ruang, yuk kunjungi website kejarcita.id atau download aplikasi. Nah, sebelum Ibu bertanya, apa ada yang bertanya dulu? Ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin ditanyakan? Ya, boleh Zahira. Bu, kalau kaleng kebuan itu masuk bangun ruang, Pak? Nah, kaleng kebuan, kata Zahira, kaleng kebuan itu termasuk bangun ruang atau tidak? Coba ada yang bisa menjawab yang lain? Termasuk karena bentuknya berbentuk tabung. Tabung. Oke. Betul ya. Yang jawab bunga adalah betul juga. Termasuk ke dalam bentuk tabung. Jika kaleng kebuannya berbentuk tabung, tapi kalau yang kotak panjang itu pasti berbentuk apa? Balon. Berarti ada dua jenis bentuk dari kaleng kebuan. Ada yang berbentuk tabung dan ada yang berbentuk balon. Betul ya. Hebat. Kasih tepuk salut dulu untuk Zahira dan Bunga. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke, sekarang Ibu akan bertanya kepada kalian. Coba dari yang materi yang tadi disampaikan, ada berapa macam bentuk bangun ruang? Ayo kita sebutkan satu-satu. Yang pertama ada ya, oke. Dan yang terakhir yang sering dimain oleh laki-laki, bola itu merupakan bentuk bangun ruang. Ingat saja, bangun ruang itu termasuk ke dalam bangun yang berbentuk tiga dimensi. Tiga atau dua? Tiga. Jadi yang sesuatu yang nyata. Coba lihat botol minum ini. Ini berbentuk apa? Tiga dimensi enggak? Ya. Kebayang kalau tipis itu nggak bisa kita isi ya, nggak bisa diisi air. Nah, ini adalah ada di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk selanjutnya kita akan membagikan kelompoknya untuk mengerjakan suatu proyek. Sudah dengan kelompoknya? Silakan duduk dengan rapi dan menghadap ke teman kelompoknya. Oke. Tapi sebelum itu kita ice breaking dulu yuk. Ayo.
tugas pembagian jadwalnya apakah mau dilakukan atau itu nanti didiskusikan dengan kelompoknya masing-masing supaya cepat selesai gimana caranya proyek itu. Nah di sini nanti kalian baca petunjuk terlebih dahulu ya. Di dalam Alfa-Medianya ada petunjuk. Kemudian di sini dibaca dan ini hanya dibaca, nanti diisinya di halaman selanjutnya. Untuk ini kalian tadi akan menggabungkan atau menebak dari bangun ruang itu akan menjadi sesuatu yang nyata di kehidupan sehari-hari kalian. 3 gambar ya. Hasilnya seperti apa? Dari bentuk. Misalkan di sini ada gambar rubrik ini termasuk bangun ruang. Di sini gambarnya rubrik dan di sini bangun ruangnya tulis. Jika tidak dimengerti nanti bisa bertanya ke ibu ya. Disiapkan alat dan bahannya dulu. Alat-alatnya. Bahan ajarnya ibu sudah share
boleh praktek. Silakan boleh sambil digunting yang lainnya bantu teman yang sudah dibagi tugas kelompok Naura. Diskusikan dulu. Nah, betul. Berarti ini bentuk apa dulu dari bangun ruangnya? Dan berarti bentuknya sudah dipisah. Sebelum disatukan itu ada bentuk pisahnya dulu di sini. Baru nanti dibuat. Ya, sudah mulai begini. Udah. Kita punya waktu 14 menit untuk membantu bangun ruang ya. Nanti 10 menit terakhir kita akan coba mempresentasikan perwakilan kelompok. Ya. Jadi ya, so ikuti. Kau guntingnya lagi kan? Nanti kamu bagian lab. Bagi-bagi. Iya. Sampahnya jangan lupa dibuang ke tempat sampah ini. Ya.
Ini pisahin ya, pisahin antara bangun ruang ini, jadi biar kelihatan. Digunting, ini biar nggak sobek ya. Sampahnya bisa dibuang di depan sini ya. Hati-hati mengguntingnya, takutnya yang untuk lem yang boleh langsung sambil dibentuk ya. Langsung aja direk. Kalau udah selesai ini bisa langsung dibentuk ya. Yang cewek perhatikan. Sampahnya bisa dibuang ke sana dulu ya. Ingat kesepakatan kelas tadi harus bersih. Buang ke depan.
Kalian mentok, jangan sampai semua kelompok sama bangun ruang. Ibu lihat-lihat hampir sama. Ya, udah sampai mana pekerjaannya? Udah sampai mana? Udah mengisinya belum? Lagi tahap apa sekarang? Lem, lem.
ruang apa dan jadi apa ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tulislah halaman membuat konstruksi bangun ruang sederhana dengan kalimatmu sendiri. Kemudian coba kalian bentuk menjadi 3 benda yang ada di sekitar kalian dan gambarkan hasil membuat konstruksi pada tempat yang telah disediakan sesuai dengan langkah-langkah yang telah ditulis. 1. Tulis kata, lalu membuat tangkai bangun ruang terukur. 2. Gabungkan bentuk bola yang tadi diremah dengan bentuk terukur menjadi es krim. 3. Buat rangkaian bangun ruang prisma segitiga dan lalu bentuk gabungkan. 4. Kedua, bangun menjadi rumah. 5. Buat bangun ruang terukur dan tabung lalu bentuk dan gabungkan menjadi bentuk pensil. Coba sekarang dipraktekkan ya. Maju ke depan biar terlihat semuanya maju. Nah, yang pertama dulu, akan membentuk apa? Silakan dibentuk es krim ya. Itu berbangun ruang apa dan apa disebutkan ya? Kerucut dan bola. Jadi silakan. Terus apa lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepung wow dulu ya. Kasih tepung wow. Nah, sekarang lanjut dulu ya. Nanti kalau kopi yang lain, suaranya langsung dikeluarkan ya. Kelompok sehat, silakan Pak. Suaranya keluarkan. Seperti langkah-langkahnya. Dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil langkah-langkah pertama, ketahui saya bentuknya. 2. Tekuk pada garisnya. 3. Garis lem pada bagian yang berwarna putih, kemudian dekatkan dan menjadi rectangle. Kubus dan lima segitiga bisa menjadi saung. 5 segi 4. Ayo diulangi lagi. Yang keras suaranya. Kubus dan 5 segi 4 bisa menjadi saung. Prisma segitiga bisa menjadi tenor. Tabung bisa menjadi botol minum. Balok bisa menjadi lemari. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita
kalian harus bisa saling menghargai. Oke, betul ya tadi yang sudah kalian buat ada di kehidupan nyata kalian. Yang pertama ada es krim. Es krim itu gabungan dari benda apa saja? Kemudian rumah. Prisma segitiga dan balok. Kalau balok aja menjadi lemari. Apa lagi? Habos, spons. Kalau tenda saja, tenda camping itu dari Prisma segitiga. Oke, kita apresiasi dulu untuk kalian. Kita tepuk tangan dulu ya. Oke, kalian sudah hebat, tapi alangkah lebih baik untuk kedepannya suaranya lebih dikeluarkan lagi. Jangan ragu untuk mengungkapkan. Kalau nanti salah, nanti dikoreksi oleh ibu ya. Paham? Nah, sekarang kalian akan mengerjakan asesmen. Silahkan dikeluarkan handphonenya. Ibu sudah share. Ibu akan share di grup. Ya, nih.
Dan remedialnya harus dikerjakan. Paham sampai di sini? Paham. Oke, kalau gitu kita refleksi dulu ya. Nah, gimana tadi belajarnya? Menyenangkan tidak? Menyenangkan. Kalian apa sih yang menjadi menyenangkannya itu gimana? Presentasi
berita yang tadi materinya dipelajari lagi ya.